Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Judul renungan yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara pada hari ini adalah Jangan bocorkan rahasia. Jangan bocorkan rahasia. Pernahkah Anda mempunyai rahasia dan rahasia itu Anda tidak mau kongsikan kepada orang lain? Ataupun Anda adalah orang yang punya rahasia, tapi karena Anda mempunyai sahabat baik, Anda ceritakan kepada dia. Dan Anda mengharapkan sahabat Anda itu tidak membocorkan rahasia Anda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara umumnya manusia yang punya rahasia, dia ceritakan kepada orang lain, kawannya, dan dia katakan, jangan bocorkan rahasia, hanya kau yang tahu. Dan kita mengharapkan kawan kita itu, sahabat kita itu akan tetap menjaga rahasia kita. Dan ada juga manusia manusia yang mempunyai rahasia, dia kongsikan, dia ceritakan rahasianya kepada orang lain, tetapi orang itu tidak menyimpan rahasia. Akhirnya dia ceritakan kepada orang lain. Dia viralkan rahasia kawannya itu kepada orang lain. Sehingga yang terjadi mungkin persahabatan akan putus. Kecewa dan bahkan marah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempelajari kisah Simson. Salah satu kisah yang menarik di Alkitab. Di dalam Hakim-Hakim bermula pasal 13, 14, 15, dan 16. Bagaimana Simson yang tadinya dia adalah hakim yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel daripada bangsa Filistin. Bangsa Filistin seringkali menyerang, ataupun bangsa Filistin sudah menjadi musuh utama bangsa Israel. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan meninggalkan Simson? Bukankah Simson ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang nazir, yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan, menyelamatkan bangsa Israel daripada bangsa Filistin? Benar, Simson dipilih Tuhan. Kalau kita melihat cerita Simson adalah seorang nazir. Arti nazir adalah pesuruh Tuhan. Dan nazir ini biasanya dia punya nazar dengan Tuhan. Dan Simson punya nazar kepada Tuhan. Dan nazar harus dipenuhi. Nazar tidak boleh tidak ditepati. Kalau sampai bernazar kepada Tuhan dan tidak ditepati, maka yang terjadi adalah penghukuman Tuhan. Harus menerima konsekuensi. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan meninggalkan Simson? Apa yang telah dilakukan oleh Simson? Dan ini juga menjadi pelajaran yang penting buat saudara-saudara pada zaman ini. Nah, saya mau bagikan ada 3 alasan yang mendasar mengapa Tuhan meninggalkan Simson. Yang pertama adalah karena Simson melanggar hukum kawin campur. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 24, di mana Abraham mau supaya Ishak
menikah. Abraham mau supaya Ishak menikah dengan orang Israel yang satu bangsa dengan dia. Itu disebabkan Abraham mau supaya Ishak menikah dengan orang yang percaya, yang kenal dengan Tuhan, yang tidak menentang Tuhan. Tetapi Simson, ketika Simson sudah dewasa, dia mencari perempuan, bukan perempuan Israel, tetapi dia lebih memilih perempuan Filistin, musuh daripada Israel. Yang terjadi adalah ketika Samson melihat seorang perempuan Filistin, dia datang kepada ibu bapaknya, dia minta restu. Simson bertanya kepada parentsnya, orang tuanya, dia katakan, orang tuaku, saya ingin menikah dengan perempuan Filistin. Nah, apa yang dikatakan oleh orang tua daripada Simson? Tidak adakah perempuan yang cantik di kalangan orang Israel? Nah, ini menunjukkan bahwa memang orang tua daripada Samson ini mau supaya Samson menikah dengan sebangsa dengan dia, yang masih ada kebenaran, yang ikut perintah Tuhan. Tetapi Simson lebih mengikuti kehendak hatinya. Dia menikah dengan perempuan Filistin. Simson melanggar aturan kawin campur. Ya. Nah, yang kedua, poin kedua, kenapa Tuhan meninggalkan Simson? Karena Simson menolak otoriti kuasa Tuhan. Ya. Ketika ibu bapak daripada Simson melarang Simson untuk menikah dengan bangsa yang lain, Simson berkeras. Tidak, saya harus menikah dengan orang Filistin, perempuan ini. Saya cinta dengan dia. Orang tua Simson tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akur. Simson dengan pendirian dia tetap menikah dengan perempuan Filistin. Dan ini menunjukkan bahwa Simson tidak tunduk kepada otoriti Tuhan. Dia lebih tunduk mengikuti keinginan hatinya daripada tunduk kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah Simson melanggar nazarnya kepada Tuhan. Apa nazar yang dilanggar oleh Simson? Masih ingat ketika di ayat yang ke-13, pasal ke-13, ketika Simson menikah dengan seorang perempuan Timna. Ya. Kemudian dia berperang ataupun dia melawan dengan seekor singa. Singa itu mati. Kemudian beberapa hari selepas itu Simson pergi menyentuh ataupun menghampiri bangkai singa itu dan mengambil madu di sana. Nazar, seorang yang bernazar kepada Tuhan tidak boleh menyentuh bangkai ataupun mayat. Tetapi Simson menyentuh bangkai. Simson menghampiri bangkai itu. Dia sudah melanggar aturan. Apalagi yang dilanggar oleh Simson? Simson, dia minum anggur. Seorang nazir, seorang yang sudah bernazar kepada Tuhan, tidak boleh menyentuh anggur. Di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 10. Ya, 14 ayat 10 dikatakan bahwa setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan oleh orang-orang muda. Perjamuan yang dimaksudkan di sini sudah tentu ada perjamuan anggur. Ada disiapkan anggur-anggur. Entah itu anggur yang difermentasikan ataupun yang tidak difermentasikan. Tetapi hukum seorang nazir adalah tidak boleh menyentuh anggur. Dan inilah kesalahan yang dilakukan
oleh Simson. Berulang-ulang kali Simson lakukan ini. Namun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada dia. Tuhan jadikan Simson sebagai nazir Tuhan, pesuruh Tuhan yang dipisahkan daripada yang lain. Tuhan sudah pilih Simson bahkan dari perut ibunya. Tetapi pada akhirnya Simson lebih menuruti keinginan hatinya daripada menuruti Tuhan. Dan apa yang terjadi? Konsekuensi daripada apa yang dilakukan oleh Simson. Simson matanya dicungkil, kekuatannya hilang, dan dia mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin. Namun pada akhirnya Simson bertobat. Ya, Simson bertobat. Aplikasi rohani yang dapat kita pelajari daripada pelajaran renungan kita hari ini adalah tunduklah kepada otoriti Tuhan. Hormatilah nasihat orang tua kita. Apa yang menjadi kelemahan Simson? Simson mengungkapkan rahasianya kepada orang lain. Yang seharusnya rahasia itu tetap dia jaga. Kekuatan Simson sebenarnya bukan letaknya di kepala, di rambutnya. Tetapi kekuatan Simson letaknya di hubungannya dengan Tuhan. Hubungan Simson dengan Tuhan seharusnya dijaga. Tetapi Simson memilih untuk tidak menuruti akan kehendak Tuhan. Akhirnya rahasianya terbongkar dan kekuatannya hilang. Hubungannya dengan Tuhan putus. Tapi puji Tuhan, Simson akhirnya dia bertobat dan dia berdoa kepada Tuhan akan pertobatan dia. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan di sorga, pada hari ini kami ingin menyatakan rasa bersyukur kami kepada Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Ya Tuhan di sorga, bantu kami untuk tetap menjadikan Tuhan yang terutama. Tunduk kepada Tuhan, menghormati orang tua. Dan kami tetap menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.